Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak yang solih dan solihah? Tentunya Bapak berharap kabar anak-anak semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memulai kembali ya aktivitas belajar kita setelah pekan kemarin 2 pekan kita melakukan ujian tengah semester. Alhamdulillah pada pekan ini kita bisa memulai kembali pembelajaran. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI, yaitu tentang zakat ya. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas tentang zakat ini, yang pertama adalah tentang pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir yaitu hikmah ya, hikmah yang dapat kita ambil dari menunaikan zakat. Baiklah, kita mulai ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Nah, apa sih pengertian zakat itu? Zakat secara bahasa artinya adalah suci ya, atau bersih ya. Secara arti bahasa itu suci atau bersih. Secara istilah yaitu jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab ya. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Jadi ada ukurannya, ada ketentuannya ya. Nanti banyaknya berapa baru boleh dizakati. Nah, apa tujuan kita menunaikan zakat? Yang pertama tentunya karena arti zakat adalah suci atau bersih, yaitu untuk membersihkan harta ya. Nanti ada zakat mal, ada zakat fitrah. Jika zakat mal berarti untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kalau zakat fitrah atau zakat jiwa berarti membersihkan jiwa kita ya. Kemudian selain untuk membersihkan harta atau jiwa, yaitu untuk mendapatkan berkah dari Allah ya. Kenapa? Karena di setiap harta yang Allah titipkan kepada kita itu terdapat bagian-bagian dari orang-orang fakir dan miskin ya. Nah, ini ada dalil ya dari surah At-Taubat ayat ke-109. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka ya. Jadi Rasul dulu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebagian harta untuk berzakat ya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Inilah salah satu dalil ya, perintah menunaikan zakat. Kemudian hukum zakat ya. Apa sih hukum berzakat? Jadi zakat itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib bagi semuanya ya, baik itu anak-anak ya, kemudian orang dewasa ataupun
orang yang sudah tua atau lansia. Jadi selama dia masih hidup maka dia wajib berzakat. Nah, berbeda dengan zakat mal ya. Jadi zakat mal ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki harta ya, yang sudah memenuhi nisab ya. Nah, zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam yaitu pada tahun kedua Hijriah ya. Nah, zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga ya. Setelah syahadat, salat, kemudian zakat ya. Zakat adalah hukumnya fardhu ain bagi orang yang memiliki harta cukup ya. Fardhu ain artinya wajib ya. Nah, jadi yang pertama, apabila seorang sudah sampai nisab hartanya maka wajib dizakati ya. Wajib zakat kalau sudah sampai dengan nisab hartanya ya. Kalau dia tidak melakukan zakat sedangkan hartanya sudah sampai dengan nisab, maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita akan masuk ke macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Ya, mal itu artinya harta ya. Jadi zakat harta, kemudian yang kedua zakat fitrah atau zakat jiwa ya. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena memiliki harta yang wajib dizakati ya. Zakat mal adalah zakat harta. Jadi apabila memiliki harta ya yang sudah sesuai dengan ketentuan nisab, maka wajib dizakati ya. Orang Islam yang wajib membayar zakat mal adalah bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat ya. Mampu dan telah memenuhi syarat. Nah, kita masuk ke zakat mal. Syarat zakat mal yang pertama tentunya harta ya yang telah dimiliki itu telah memenuhi nisab ya. Kemudian telah memenuhi sampai haul ya. Nah, haul itu apa? Haul itu adalah 1 tahun ya. Jadi waktu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun maka itu disebut haul. Nah, kalau hartanya sudah memenuhi nisab kemudian sudah 1 tahun maka wajib dizakati ya. Dan yang selanjutnya yaitu harta sepenuhnya milik sendiri ya, bukan milik orang lain tentunya. Jadi apabila memiliki harta sudah sesuai nisab, kemudian sudah sampai 1 tahun atau sudah sampai haul dan harta itu milik sendiri, maka itu wajib dizakati. Nah, beberapa macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu emas dan perak, kemudian perdagangan, selanjutnya yaitu pertanian, kemudian binatang ternak dan rikaz ya atau barang temuan. Nah, yang pertama tentang emas dan perak. Jadi emas dan perak ya wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab ya dan sudah mencapai 1 tahun ya, sudah sampai haul. Nah, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya 2,5% ya. Ada sebagian juga yang sebagian ulama juga mengatakan ada yang 55 ya, kalau nggak salah itu 85 gram dan zakatnya juga sama ya 2,5%. Nah, jika nisab perak yaitu 624 gram dan zakatnya sama 2,5%. Kenapa berbeda jenis logam emas dan perak? Karena nilainya emas dan perak berbeda ya. Emas itu nilainya lebih unggul dibandingkan dengan perak. Jadi nisabnya lebih
sedikit emas, karena dia lebih emas ini logam lebih mulia daripada perak, ya. Kemudian setelah emas, yaitu perdagangan. Nah, jika perdagangan seperti apa, ya? Jadi hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, ya, penjualan. Bagaimana zakatnya? Jadi nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak, ya. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5%, ya. Jadi dihitung, semisal harga emas itu 1 gramnya berapa, ya. Kemudian yang wajib dizakati apabila sudah mencapai 94 gram, maka dirupiahkan, ya. Nah, apabila harta usahanya sudah sesuai dengan nilai emas 94 gram dan sudah mencapai haul atau 1 tahun, maka dia wajib dizakati. Berapa zakatnya? Sama, 2,5%, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pertanian, ya. Nah, pertanian itu ada 2 kategori, ya. Pertanian, jenis pertanian, ya. Apabila dia menggunakan air irigasi, ya, maka nisabnya setiap 750 gram, besar zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Sedangkan apabila dia menggunakan tada hujan, maka setiap 759 kg zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Kenapa berbeda antara air irigasi dan air tada hujan? Karena apabila menggunakan air irigasi memerlukan biaya, ya. Jadi Islam memberikan keringanan, ya, dalam berzakat, ya, memberikan kemudahan. Berapa? 5%. Berbeda kalau air tada hujan hanya mengandalkan, yaitu dari alam pemberian Allah, ya, hujan. Nah, maka zakat yang dikeluarkan pun dia lebih besar, yaitu 10%. Yang berikutnya tentang zakat binatang ternak. Nah, jadi binatang ternak ada 3, onta, ini sapi dan domba atau kambing. Nah, untuk onta berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jadi setiap 5 sampai 9 ekor unta, maka wajib berzakat 1 kambing yang umurnya 2 tahun. Jadi minimal apabila memiliki 5 ekor unta kemudian sudah 1 tahun, ya, maka dia wajib berzakat dengan 1 kambing yang umurnya 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 10 kemudian sampai 14, maka 2 kambing. Kemudian 15 sampai 19 ekor unta, maka 3 kambing, dan seterusnya. Nah, untuk sapi seperti apa? Nah, untuk sapi yaitu minimal apabila memiliki 30 ekor sapi, ya, kemudian sudah berjalan 1 tahun 30 ekor sapinya, maka dia wajib berzakat 1 sapi umur 1 tahun. Apabila lebih dari 39 yaitu 40 sampai 59, maka 1 sapi zakatnya umur 2 tahun, ya. Kemudian kalau sudah 60 sampai 69 ekor sapi, maka wajib yang dizakati yaitu 7 sapi umurnya 2 tahun, dan seterusnya. Nah, untuk kambing atau domba, setiap, ya, kambing atau domba yang dimiliki minimal 40 sampai 120 ekor, maka wajib zakat 1 kambing, ya. Apabila memiliki 40 minimal setelah 1 tahun 1 haul,
maka wajib zakat kambing berapa? 1. Kalau 121 sampai 200 wajib zakat 2 kambing. Ya, 201 sampai 300 yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 3 kambing. Ya. Nah, itulah tentang zakat ternak. Berikutnya yaitu rikaz atau barang temuan. Nah, rikaz atau barang temuan seperti apa? Rikaz atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang, ya. Nah, hukum zakatnya seperti apa? Barang temuan wajib dikeluarkan zakat yaitu pada saat barang tersebut ditemukan, ya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Yaitu 20%. Jadi zakat yang harus dikeluarkan rikaz atau barang temuan yaitu sebesar 20%. Nah, inilah tadi tentang macam-macam zakat, ya, jumlah dan zakat yang harus dikeluarkan. Emas dan perak, kemudian perdagangan, pertanian, binatang ternak, dan rikaz, ya. Nah, itulah tadi mengenai zakat, ya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, ya. Apabila ada hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru, ya. Oke. Baiklah, marilah kita akhiri, ya, pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bapak sampaikan banyak, ya, memberikan manfaat bagi anak-anak semua, dan tentunya semakin wawasan anak-anak semakin bertambah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.